Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Wa arsalana bihidayatil Qur'an. Wa yaj'alana insya'allah minal muti'ina salihina ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Tentu sebagian besar ibu dan bapak secara fisik baru jumpa dengan saya pada hari ini. Tetapi secara non fisik mungkin ada yang sudah melihat baik di YouTube maupun di berbagai media maupun di forum-forum lain. Pastinya yang paling bagus pagi ini saya mengawali dengan mengenalkan diri, saya ini siapa, dari mana, dan tinggal di mana. Supaya jelas bahwa saya sudah mulai menjadi akamsi. Ibu tahu akamsi? Apa Bu? Anak kampung sini. Jadi saya bertinggal di bersisian dengan pintu timur Rumah Sakit Kasih Ibu, ya, dekat Jalan Slamet Riyadi, di belakang Indomart, persisnya dapurnya Dapur Solo, dapurnya Bakso Kadipul, dapurnya ayam goreng Kartini, dapurnya dapur. Sebelum saya memulai, saya bisa memaklumi ketika ibu-ibu ada yang memilih duduk di luar karena mungkin sedang haid atau menstruasi. Lalu kalau bapak-bapak di luar apa sedang haid juga? Jadi bapak-bapak yang di luar kalau bukan seksi keamanan, monggo masuk dulu ke dalam semua Pak, ayo. Karena jamaah di dalam ini kosong. Kalau bapak mau bersandar bisa di belakang sana bersandar. Saya undang bapak-bapak kalau niatnya mau ke pengajian, ayo masuk. Karena dalam Islam itu laki-laki nggak ada yang mens. Ayo Pak. Saya nggak mau mulai kalau bapak nggak masuk. Ayo. Kalau bapak-bapak tidak masuk, saya tidak mulai. Ayo, adu kuat. Kenapa? Karena di tempat bapak-bapak, tempatnya masih longgar, masih lowong. Lalu bapak-bapak duduk di luar, oh sedang mens sekali ya. Nah, kalau enggak ya masuklah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya datang ke sini sebetulnya kali yang kedua. Beberapa hari lalu atau beberapa pekan lalu saya berkunjung dan saya sudah berkenalan dengan beberapa pengurus, diantaranya Ayahanda Junaidi, yang sebetulnya Pak Junaidi tadi menyampaikan pesan yang sangat mendalam. Tapi mungkin sebagai orang tua, orang yang sangat menghayati beratnya negeri ini dengan berbagai persoalan, maka pada hari ini saya punya waktu kurang lebih 3 jam. Kita pengajian sampai setengah 11, ya. Makan siang di rumah masing-masing, tidak disediakan oleh panitia. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kenalkan dulu dengan sedikit tentang saya. Nama saya Alfian, dikenal dengan Alfian Tanjung. Saya mulai hadir di Belantika Dakwah di seluruh Indonesia sejak tahun 1984. Tahun ini tahun ke-40 saya ada di hadapan jamaah. Bukan umur 40 Bu, bukan Bu. Ya, cucunya baru mau 7. Ya, istrinya berapa Ustadz? Istrinya 1. Ya. Ya, jadi ini jelas nih, jadi nggak ada yang bercabang-cabang pikirannya gitu ya. Nah, Bapak-bapak terima kasih sudah masuk semua, kecuali yang di luar saya duga adalah seksi keamanan menjaga jangan-jangan nanti sepeda motornya ada yang curi. Jadi bagian penjaga keamanan. Perbincangan kita sudah tersebar lewat flyer, lewat poster digital. Ya, dan saya mungkin perlu memanggil beberapa nama yang pernah saya bertemu supaya saya tidak lupa. Pak Yusuf, yang mana Pak Yusuf? Ya, Pak Yusuf, makasih. Pak apa kemarin ya, lupa saya. Pak Tiar ya, siapa namanya? Pak Baktiar ya, ada ya? Bu Iva ada Bu Iva. Bu Iva apa Bu Eva sih?
Oh, di luar. Oh, menjaga serangan dari Israel. Baik, saya namanya Alfian Tanjung. Posisi saya dalam peran-peran dakwah yang belakangan saya pernah menjadi wakil ketua MUI bidang Komite Dakwah Khusus. MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia Pusat, periode 2015-2020. Yang lainnya, saya banyak terlibat dalam gerakan penyadaran dan gerakan-gerakan yang memahamkan kita tentang ada apa dengan negeri ini hari ini. Yang tentu pada hari ini keinginan kita tidak mungkin bisa saya penuhi karena saya belum cukup memahami secara sosiologi dakwah. Secara kemasyarakatan tentu di sini kombinasi antara kaum pribumi yang lahir di kampung sini dengan pendatang yang mungkin entah dari mana. Betul ya? Kan ada yang lahirnya di sini, kakeknya di sini, cucunya di sini, punya tanahnya di sini. Dan kampung ini dulu dikenal sebagai basis PKI. Ya, saya ini adalah Profesor Dr. PKI. Saya narasumber di Angkatan Darat, di Kopassus, di Wantanas. Jadi bapak-bapak, tapi saya nggak akan bicara itu. Ya, kita hari ini bicara sesuai judul. Kan kenalan, tak kenal maka ta'aruf, bukan tak sayang. Ntar kalau sayang sama saya, istri saya marah loh. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Jadi dengan ini bapak-bapak tahu bahwa saya ini adalah aktivis dakwah yang ada di barisan pemerintah sejak 40 tahun ini. Oh, nanti ada yang dengar kenapa-kenapa, nanti kalau kita obrolkan di luar acara. Karena kita di sini pengajiannya saya kurang paham, saya perlu konfirmasi dengan pembawa acara. Mas, sampai jam berapa, Mas? 7:30. Ibu-ibu biasanya kalau pengajian Ahad apa namanya? Ahad Kliwon ya? Ya. Sampai jam berapa ya? 9. Jam 8. Sekarang 7:30, 7:30, 1,5 jam, lama juga ini. Terus kalau saya lapar gimana nih? Saya belum sarapan. Waduh, masih pusing Pak Junaidi nih nyari sarapan buat Ustadz nih, lapar ya. Oke, itu tidak benar. Itu hanya sekedar gojekan saja. Jadi hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya datang ke Lingkar Solo Raya secara umum setelah lebih dari 20 tahun yang lalu. Panitia-panitia sering menjemput saya di Bandara Adi Sumarmo, saya ditaruh di hotel, kemudian saya dikelilingkan di seluruh titik-titik dakwah di Solo Raya, di Jawa Tengah. Posisi saya pada hari ini tentu adalah bagian daripada, kalau bahasa Betawinya, ketok pintu. Kalau bahasa Sumateranya, saya orang Padang, Sumatera Barat, datang tampak muka, pergi tampak punggung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kedatangan saya pada pagi ini buat ibu-ibu, sebelum diteruskan, kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau selama ceramah saya berbahasa Indonesia, paham tidak? Nah, berarti boleh ya. Aku ini orang iso basa Jawa. Ntar dipaksa-paksa pakai bahasa Jawa, salah ngomong. Aksennya kurang tepat, Ustadz. Itu nggak cocok bicaranya begitu. Nah, dalam kehidupan manusia, banyak hal yang dibutuhkan. Orang selalu mengatakan kebutuhan itu melulu yang bersifat mengenyangkan perut, menambah gengsi, apalagi ibu-ibu nih. Ibu-ibu kalau mau berangkat ngaji nggak bisa 2 menit. Kalau bapak-bapak ibu-ibu mesti ada di depan cermin, di depan kaca, belum yang masang bedaknya, belum skincare-nya, belum lipstiknya, belum jilbab yang digulung-gulung, diuel-uel, kasih peniti. Aduh, belum pas nih, belum yang siputnya nongol, betulin dulu, gitu. Bajunya, oh nggak matching gitu ya. Betul nggak ibu-ibu kalau mau pengajian dandannya cukup lama? Enggak ya? Kalau bapak-bapak dari dulu begini terus nih, bajunya ya begitu. Kalau ibu-ibu yang namanya jilbab macam-macam, baju juga ada yang belah di belakang, ada yang diuak-uak, ada yang begini, ada yang gini tuh ya. Ya, ada. Mulai pakai jilbab kan ada yang ribet, kalau anak-anak Betawi bilang ribet. Kebutuhan yang paling asasi dalam kehidupan manusia adalah dia ingin terus berada dalam satu jalur yang bernama bahagia.
Orang itu kalau dibilang, apakah ada di ruangan ini, di Masjid Islamic Center ini, ada di antara bapak dan ibu yang tidak ingin bahagia? Angkat tangan. Saya mau lihat nih, bapak-bapak, ada yang mau tidak bahagia? Ternyata bahagia itu sifatnya sangat subjektif. Artinya bahagia itu tidak bisa disamakan antara bapak ini dengan ibu ini. Saya buktikan. Ketika ada seorang suami istri sudah menikah 14 tahun, rumahnya tingkatnya tingkat 17, rumah Bu, bukan hotel, rumah tingkat 17, pakai lift, mobil di garasinya ada sekitar 39. Dari mobil yang sederhana, mobil yang agak mahal, mobil yang sangat mahal, dan mobil yang dipesan khusus di pabriknya di Jerman. Ya, rumah besar, kamarnya ada sekitar 209. Tabungan di rekening banknya ada 40 triliun. Rumahnya tinggi, mobilnya banyak, belum lagi ruang hartanya, belum lagi bajunya, belum lagi tasnya, tas buat jagong, tas buat ke kantor, tas buat ke Jakarta, tas buat ke Bali, itu beda semua. 14 tahun berumah tangga, tapi belum punya anak. Untuk kedua pasang ini yang akan membahagiakan mereka berdua adalah punya anak. Lalu ada seorang bapak dengan istrinya sudah menikah selama 17 tahun, anaknya ada 12. Rumahnya ngontrak terus, kamarnya cuma ada 3 juga pas-pasan. Ya, ibu dan bapak ya harus, kalau Betawi bilang, petak umpet. Kalau mau ada program khusus harus dipastikan dulu semua rakyatnya sudah tertidur las. Paham Pak ya? Nah, anak 12, rumah sempit, ngontrak pula, orang berdua ini, keluarga ini akan berbahagia kalau punya rumah. Apa artinya? Bahagia itu jadi sangat variasi. Sekarang ada orang punya pabrik gula, tapi kadar gulanya di atas 400. Kira-kira boleh nggak dia minum teh manis yang ada gulanya? Boleh, mampus loh. Ada orang punya laut. Sekarang ini kan punya laut tuh. Laut itu yang jalur dari Tanjung Priuk, Peak itu, sampai ke Merak, itu sudah hampir 182 km. Itu udah dibeli sama orang Cina semua. Dan tanahnya dibeli dengan harga ditentukan oleh pembeli. Hebat ya Bu ya? Orang belanja, memberi sesuatu, Pak, membeli sesuatu, tapi harganya ditentukan oleh pembeli. Bagaimana Bapak-Bapak, senang dengarnya? Itulah Indonesia. Hari ini Indonesia adalah negara yang sangat ringkih. Rakyatnya boleh bertanya, tapi tidak boleh mempertanyakan. Jadi sekarang kita kalau pengajian nggak boleh ngomong yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Apalagi dikit lagi nanti Pak Jokowi mau pulang ya Pak ya, Pak Jun ya. Nanti semua jamaah silakan menunggu di pinggir jalan. Dengan bendera, dengan spanduk, selamat pulang Bapak Guru Bangsa Jokowi. Setuju? Tangkep loh. Ditangkep. Bapak-bapak setuju? Saya salah datang nih ya. Udah cukup. Tidak ada orang yang bisa membohongi hati nurani. Maka Bapak Ibu sekalian berbahagia, pada hari ini saya mencoba mengajak kita mulai menengok 4 kebutuhan manusia. Jadi ketika orang menganggap bahagia itu adalah kaya, tadi orang kaya Bu, tabungannya saja 40 triliun, tapi 14 tahun menikah belum punya anak. Ibu-ibu dulu, bapak-bapak jangan jawab. 14 tahun menikah belum punya anak. Kira-kira kedua mereka ini bisa dikatakan bahagia atau belum? Belum. Tidak ada cerita di mana-mana juga orang kalau ketemu, Mas,
Mas, dulu kita sama-sama kuliah ya, Mas anaknya berapa? Nggak ditanya, Mas rekeningnya isinya berapa? Nggak ditanya. Yang ditanya anaknya, ya. Cucunya berapa. Kalau model Kiai Haji Junaidi ini, mungkin yang ditanya bukan cucunya Pak ya, anaknya cucu. Wah, udah ada ya, cucunya udah ada yang punya anak. Wah, makanya betul kan saya. Jadi ibu juga ketemu teman lama, teman madrasah dulu, teman pondok dulu. Kalau ibu ketemu sekarang nggak akan ditanya ibu punya uang berapa, rumahnya berapa, nggak ditanya. Nanya, anak udah nikah semua belum? Kok nanya gitu? Alis anak saya ada yang belum nih, mudah-mudahan bisa dijodohkan dengan anak ibu. Ya, jadi bahagia itu sifatnya subjektif. Jadi kalau pagi ini ibu-ibu dan bapak-bapak datang ke majelis kajian hari ini tidak berbahagia, berarti yang salah bukan gua, yang salah Allah. Udah datang di majelis ilmu, hatinya masih resah. Kenapa? Ya Ustadz, snacknya udah habis, perut masih lapar. Itu urusan pribadi. Ustadz, ternyata snack yang disiapin panitia kurang. Saya datangnya belakangan, gak kebagian. Nah, lo kira-kira ada yang kebagian kotak ini nggak, kotak snack nggak? Kebagian semua ya? Nah, kalau enggak, minta saja pada pengurus masjid. Kita masuk ya. Kalau dirunut, kebutuhan manusia itu banyak. Kalau ditanya mau apa Bu? Saya mau pergi haji. Mau apa? Saya mau suami saya jangan kawin lagi. Mau apa? Semua kita maunya semua. Dan dalam hidup ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus jujur. Tidak semua yang kita mau menjadi kenyataan. Betul? Kalau nanyanya kemauan mah, saya maunya anaknya 15. Ada yang punya anak 15, angkat tangan. 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kok ibu-ibu nggak punya tangan ya? Hah? Nah, itu di belakang ada anaknya 5. 4, 3, 2, 1. Jadi banyak ibu-ibu nggak punya anak ya? Saya lihatin Pak yang nunjuk atuh. Kalau bapak-bapak saya nggak bisa nanya anaknya berapa. Memang bapak-bapak beranak. Ayo saya tanya sekarang nih, bapak-bapak mau beranak, yang beranak tuh ibu-ibu. Ulang. Yang anaknya 12, kok nggak ada yang anak banyak ya sekarang? Nih Pak ya, saya mau bicara Pak. Saya ini kan udah bilang, saya dakwah ke Indonesia, ke berbagai daerah. Dulu, ibu-ibu kita, yang uti kita, nenek-nenek kita, ada yang anaknya sampai 17, 20, 15. Betul Pak? Dulu. Orang tua kita dulu, nenek-nenek kita dulu, sesepuh kita dulu punya anak banyak. Tetapi ketika dia sudah tua, jadi yang uti, jadi nenek-nenek, masih terlihat wajahnya yang masih ada tanda-tanda kecantikan masa muda. Kalau ibu-ibu zaman sekarang, anaknya baru 2, tapi tampangnya seperti nenek-nenek. Apa mau dibilang saya bohong? Karena ada perbedaan. Kalau dulu ibu-ibu itu melahirkan, dia itu merasa berjihad dan siap. Sekarang ketika hamil yang kedua udah laki-laki. Ada yang nggak ridho. Bahkan di kalangan remaja, di kalangan pemuda-pemudi yang kuliah di Jerman, yang kuliah di Eropa Barat, mereka punya rumus mau nikah tapi tidak mau punya anak. Jadi hari ini kita masuk bagian pertama. Yang bisa membuat bahagia yang pertama adalah pedoman hidup. Dalam bahasa kita disebut dengan adinul Islam. Sekarang ibu mau kemana-mana, mau jalan, katakanlah sekarang bapak-bapak bawa mobil, mau menuju Jawa Timur, mau pergi ke Sidoarjo. Kalau sekarang kira-kira andalannya ini kan Pak ya, buka Google Map kan. Sekarang bapak sudah di jalan, ternyata handphone tertinggal, perjalanan sudah jauh, udah hampir setengah jam atau 2 jam, udah, karena sampai menjelang ke sana masih hafal. Ketika menuju tujuan, handphone yang tertinggal itu ya artinya kan di rumah.
Sebutlah ada di rumah. Bapak-bapak cukup tenang nggak perjalanan menuju tujuan? Tidak tenang, tapi turun-turun terus, nanya lagi. Kalau sekarang kan bisa. Walaupun kadang-kadang dibohongin. Iya Pak, saya pernah waktu itu ngisi kajian di Kediri. Saya berangkat dari Solo. Jadi Google Map itu mengarahkan kita jalan yang praktis. Akhirnya kita jalan memasuki pematang sawah. Waduh, saya bilang. Tapi Bu, walaupun was-was, walaupun deg-deg gitu, ternyata Pak, sampai di tujuan persis di panggung tempat acara. Dikatakan di belok kanan, 100 meter belok kiri, ambil jalan memutar sedikit, lurus. Di tepi sawah Bu. Ya Allah, mobil di tepi sawah. Nggak sampai beberapa waktu, tahu-tahu kita sampai terhenti di acara kumpulan orang banyak, ada tendanya, ternyata di situ acara tempat saya harus mengisi kajian. Mulanya kita bilang, wah ini terlambat nih, nyasar nih. Artinya apa? Tadi Pak Ustadz Junaidi sudah mengatakan, dalam Al-Fatihah itu ada kalimat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi, dasar yang bisa membuat manusia menjalani hidup menjadi penuh dengan rasa-rasa yang berhubungan, yang bisa dia lakukan. Yang pertama, kebutuhan mereka adalah kebutuhan akan agama. Agama mengajarkan kita untuk tidak makan daging babi, karena daging babi diharamkan. Betul Bu? Betul Pak? Bapak-bapak kok cuma 3 orang, jangan-jangan hobi babi ini. Bapak-bapak, daging babi haram atau haram? Haram. Kita coba ya. Satu hari saya katakanlah tinggal di sebelah sana, saya buat rumah besar, saya dikenal dengan nama Haji Alfian, ya. Bilang Pak Junaidi, ini ada acara, apa bahasanya, syukuran ya, kalau Betawi itu selamatan, saya baru pindah rumah. Jadi warga dari Masjid Islamic Center ini diundang. Acara makan malam bersama di rumah saya, yang sebelah sana tuh, ini ya, ilustrasi. Yang sebelah sana, rumah paling besar. Lalu ketika sudah datang banyak, Mas pembawa acaranya, saya minta tolong, Mas jadi pembawa acara. Nah, silakan kepada Bapak Alfian Tanjung sebagai tuan rumah memberi sambutan. Bapak-bapak, ibu-ibu, menu yang ada di rumah kami ini adalah menu-menu yang maknyus. Dari ada tengklengnya, ada rendangnya, ada konronya, ada apanya, makanan enak semua. Tetapi semua serba babi. Rendang babi, tengkleng babi, konro babi. Ya, kira-kira tuh, siapa yang akan mengambil paling banyak dan makan paling lahap? Acung tangan. Loh, kok nggak ada yang acung tangan? Bapak kenapa nggak acung tangan? Kan rendang, nyiumnya aja, kalau kita ya ibu-ibu yang suka masak, kalau orang tahu makan rendang itu nyium bumbunya aja tuh langsung lapar, per. Wah, bumbu rendang. Tapi rendang babi, loh, nggak ada yang ngacung tangan. Silakan dimakan. Loh, Bu Elvi kenapa nggak mau makan? Oke, sekarang anak kita kedatangan tamu. Di sini ada nggak ibu-ibu yang masih punya anak gadis umur 22 belum punya suami? Ada? Nggak usah ditunjukin tangan, ya. Nanti dikira saya macam-macam lagi. Bapak-bapak, ada nggak yang punya anak laki-laki yang umurnya 20-an sampai menjelang 30 yang belum nikah? Masih ada? Ada, oke. Sekarang yang perempuan dulu. Zaman sekarang anak-anak SMA, mahasiswa-mahasiswi, ada nggak yang pacaran? Banyak. Ibunya aja, bapaknya aja bilang enggak karena untuk menghibur ustadz. Oke, soal pacaran saya nggak mau berikan beban-beban analisa hukum, karena kalau begitu nanti pasti banyak yang nggak nerima. Dia, wah Pak, orang galah-galah, dulu kita juga pacaran. Ya, saya ingatkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anak-anak kita berbuat seperti yang saya sebut, tetap harus dilarang. Bahwa zaman remaja kita seperti mereka. Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah atau keliru. Oke, kita masuk yang saya maksud. Anak ibu, tadi namanya Humairo. Mana Humairo?
Humairah sayang, kuliah di mana? Oh masih SD ya? Ya Humairah kan kalau 20 tahun lagi mungkin dilamar orang kan? Ada orang tuanya di sini? Bapak, oh Pak Yusuf anaknya tuh, anaknya Ibu Iva dong. Iya berdua ya. Sendiri apa berdua bikinnya? Bikinnya berdua ya, yang melahirkan satu. Jadi Humairah ini dilamar karena ternyata di kampusnya Humairah sudah ya gitu deh, kenalan-kenalin gitu deh. Ketika mau dilamar ada perbincangan. Kata Humairah bilang sama ayah, atau panggilnya ayah apa Abi? Abi, ayah, ini cowok aku cocok untuk calon suami aku. Tetapi Pak Yusuf ternyata tahu bahwa si laki-laki itu agamanya Kristen. Sekarang ibunya kan bilang, udah yang penting anaknya sudah suka. Anak kita gadis perempuan, ternyata calon suaminya akan datang melamar agamanya Kristen. Boleh tidak? Ya, yang jawab sedikit. Selama 5 tahun saya bertinggal di Solo, saya punya temuan cukup banyak menikah laki-laki dan perempuan yang beda agama. Iya, hukumnya apa Ustadz? Berzina selamanya. Gak usah minta dalil, cukup rukun nikah. Rukun nikah pertama seiman. Dan saya masih melihat di masyarakat ini ada orang menganggap biasa. Yang satu ke gereja, yang satu ke masjid. Kalau ada pasangan suami istri menikah dengan beda agama, mereka itu berzina selamanya. Wah, dengar gini langsung pulang nih ngambek. Nah, ternyata suaminya Kristen. Pulang dah karena istrinya Kristen. Saya bicara begini, nun sewu ya, karena memang saya ketemu. Ustadz, saya rajin ke masjid. Tapi istri saya juga rajin ke gereja. Jadi ibu-ibu, jangan pernah membiarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, bapak-bapak ada yang mau bantah kalau nikah beda agama berzina. Kayaknya bapak-bapak wajahnya banyak yang berubah nih. Jangan-jangan ada yang pendukung juga nih. Bicara hukum agama, kita nggak boleh semau kita. Contoh, sholat subuh. Sholat subuh itu kalau 4:30, sekarang ini udah kesiangan apa belum? Jauh. Jika ada ayat aqimis sholata liduluki samsi ila wasyakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Subuh itu disaksikan malaikat. Subuh yang kapan? Sekarang ini subuh itu jam 4:45. Jadi bapak bilang saya sudah sholat subuh tapi jam 5, itu namanya sholat duha. Ustaz, gak usah urus-urus sholat orang, nanti dulu. Sholat itu kata Rasulullah, bainal muslim wal kufri tarku sholat. Kalau ada orang mengaku Islam tetapi dia tidak sholat, sebenarnya kata Rasulullah, dia telah menyatakan ishadu bi annal kafir. Jadi kalau orang muslim tapi tidak sholat, subuh tidak, zuhur tidak, asar tidak, maghrib tidak, isya tidak. Di masyarakat kita ada nggak Pak? Laki-laki yang tidak sholat 5 waktu? Jangan sebut nama, saya cuma nanya ada apa tidak. Nanyanya ke Bapak. Pak, di lingkungan ini, Islamic Center di Siwal ini, masih ada tidak laki-laki yang tidak sholat 5 waktu? Ustadz, jangan, itu urusan pribadi, jangan campur-campur. Itu orang nggak ngerti agama. Quran mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma salakakum fi saqar. Wahai orang-orang yang masuk neraka sakor, kenapa kalian masuk neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Kami masuk neraka karena termasuk orang yang meninggalkan sholat. Ustadz, zaman sekarang mah kalau pengajian nggak usah ngomong surga neraka. Sekarang bapak-bapak harus berani jawab nih, Pak. Bapak-bapak dulu, ibu-ibu terlangsung saya sambut ke sini. Saya habis ke sini, saya pindah ke sini. Dalam hidup itu ada 2. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada atas, ada ibu-ibu diam dulu. Ada kaya, ada gemuk, ada gerap, ada
Ada gelap, ada. Ibu setuju tadi jawabannya? Kok senyum-senyum sih? Ada kaya, ada yang keras suaranya. Ada laki-laki, ada. Nah, kalau kaya, miskin, gelap, terang, kurus, gemuk, ibu setuju. Kenapa ketika dunia akhirat, surga neraka, ibu nggak percaya? Otak lu di mana? Ini pelajaran ibtidaiyah loh Pak. Ini bab tauhid anak SD kelas 1. Sekarang umur sudah mau 60, nggak sholat, dibilang bakal masuk neraka, lalu meradang, marah. Terserah saya, hak asasi saya mau nggak sholat, hak saya. Yang benar. Ntar kalau meninggal dunia, kira-kira istrinya atau anak yang ditinggalkannya datang nggak kepada Pak Ustadz suruh doain? Doain ya, bapak saya nanti. Mau gimana mau masuk surga? Lu selama hidup aja kagak mau sholat. Bahkan dalam sebuah hadis, kalau orang yang tidak sholat dan diketahui tidak pernah sholat, itu jangan disolatkan. Tapi saya yakin Pak Yusuf, Pak Junaidi nggak mau begitu, tetap disolatin juga. Itu ada dalilnya. Barang siapa orang yang semasa hidupnya tidak mengerjakan sholat, maka ketika dia meninggal dunia jangan disolatkan. Ntar gara-gara saya ngomong gini, ngambek, nggak mau ngaji lagi. Itu kita susahnya gitu, dikasih ilmunya, tapi ketika dikasih tahu, nah supaya tidak begitu ya sholatlah. Karena kalau kita baca tentang bab sholat, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ada lagi hadis yang panjang. As-sholatu imaduddin fiha asra khisal. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, maka dia akan sampai kepada apa? Zainul wajhi, warahatul badani, wasakhul mizan, wahijabu minan nar, wa miftahus sama. Jadi sholat itu adalah password. Bapak-bapak, ada yang suka naik kereta nggak dari Solo Balapan atau dari Purwosari? Pak, kalau ditanya susah banget, jawab pelit banget. Ada nggak yang suka naik kereta? Ada. Ibu-ibu ada? Ibu sampai di stasiun nggak bawa tiket, langsung aja nyelonong ke dalam, lalu dihadang oleh Posuska. Ibu marah, saya ini orang Solo asli, saya harus naik kereta. Tiketnya mana Bu? Nggak ada. Nih uangnya saya gepok. Bisa naik kereta nggak bayar uang begitu? Nggak bisa. Sama dengan Bapak punya uang banyak, tapi tidak sholat. Lalu ketika mau meninggal, nanti malaikat penjaga neraka disogok aja 22,5 miliar. Emangnya bisa malaikat disogok? Ya? Jadi poin pertama selesai ya. Jadi manusia itu butuh dengan agama. Kenapa di Amerika sampai ada jembatan tempat orang bunuh diri? Di sebuah kota di Amerika itu Bu, ada jembatan. Jadi kalau orang sudah mulai naik ke sisi-sisi tiang apa pinggir-pinggir jembatan itu udah orang nggak ada lagi yang mau ngelarang karena dia udah mantep bunuh diri. Tingkat bunuh diri di negara-negara yang sekuler, negara-negara yang tidak mempunyai komitmen ilahiyah terlalu kuat. Di negeri kita walaupun hidupnya dibikin susah, tetap aja ngajinya lancar. Harga naik, BBM naik baru 17 kali, ya asik ya. BBM 17 kali, beras sekarang harganya ada yang 2.500 ya. Asik loh, dibikin susah. Ya karena negara kita ternyata masyarakatnya senang disusahin. Makanya kalau ada pemilu, ada pilkada, lebih senang nyoblos yang ngasih uang. Saya tidak mau berantah, emang faktanya begitu. Kebiasaan kita adalah membeli penderitaan jangka panjang dengan harga murah. Akibatnya orang seperti Pak Anies Rashid Baswedan yang punya daya regulasi yang kuat kalah blas. Saya anak Betawi nih, saya ceritain ya. Pak Anies ketika jadi gubernur Jakarta, seluruh anak SMP SMA di Jakarta setiap 3 bulan itu dapat uang hampir 1,2 juta. Satu orang. Atas nama Pemprov, bukan atas nama pribadi dia. Anak-anak yang kuliah di Jakarta, kuliah di Solo, kuliah di Malang, kuliah di Magelang, setiap semester
ketika dia sudah memenuhi form isian dari pihak Pemprov, itu mahasiswa-mahasiswa yang kuliah itu setiap semester dapat 9 juta rupiah. Semua tanpa kecuali, mau dia Islam, mau dia Kristen, segala macam. Yang begini-gini nggak dipilih, ibu-ibu mah naunya mana sembako mana gula terus-terusan seluruh Indonesia. Kalau diomong lebih terus lagi ntar terlalu keras, udah segitu aja dah. Jadi mari kita pilih pemimpin yang suka bagi sembako, walaupun bodoh, walaupun suka fufu-fafa, walaupun suka nonton porno, walaupun suka narkoba, nggak apa-apa, yang penting bagi sembako. Bapak-bapak setuju? Nah, prakteknya iya. Kalau ditanya bilang tidak, prakteknya lebih banyak yang menang yang bagi uang sama sembako. Sembako yang dibagi-bagikan di depan istana, sembako-sembako yang dibagi-bagikan itu pakai atas nama pribadi, itu namanya kebohongan publik dan pembohongan publik. Karena uang yang dipakai itu uang negara, uang pajak. Ini kita beli ini nih. Ini kalau mau saya kasih tahu ya, saya ini orang Padang, tahu Padang nggak? Pandai dagang. Ya, ini harga belinya cuma 300 rupiah dari pabrik sampai di toko harganya jadi 450 sampai ke ibu 1000 gitu. Apa yang ingin saya katakan? Bahwa kita hari ini menjadi masyarakat beragama tetapi tidak memfungsikan agama. Beberapa daerah malah saya cukup terkejut, ada beberapa anggota DPRD di sebuah kampung ternyata seorang pendeta, padahal masyarakatnya 100% muslim. Kenapa bisa terjadi? Karena ustadznya, karena orang semodel Pak Junaidinya, orang semodel Pak Yusufnya itu sudah diselesaikan. Ya, Pak Junaidi mungkin dikasih 50 juta. Pak Yusuf 20 juta, Bu Iva 20 juta. Untuk apa? Untuk diam. Jadi warganya dibagikan gambar-gambar, foto-foto Franciscus Xaverius segala macam. Lah buktinya Solo. Di Solo ada ulama besar, ahli tafsir. Hafal Quran 30 juz. Bahkan ketika 212 berangkat ribuan orang. Bahkan dari dapur Solo itu bawa 15 orang koki andalan. Setiap jam masak menyediakan 15.000 bungkus nasi. Tapi 10 tahun wali kotanya Kristen. Itu tadi, karena agamanya cuma diyakini, diimani, tetapi tidak dibela dan tidak diperjuangkan dalam bentuk politik. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah ilmu. Ilmu, saya ulang ya, yang pertama tadi agama. Dengan agama hidup jadi terarah. Yang kedua ilmu. Maka firman Allah yang pertama diturunkan ketika Allah menurunkan melalui malaikat Jibril, diperingati dengan yang namanya nuzul Quran. Surat apa tuh, Bu? Umairah, surat apa sayang? Pak? Yang tahu kok Pak Junaidi doang, yang lain nggak ngerti Quran apa? Pembawa acara, surat apa? 5 ayat yang pertama diturunkan di awal-awal Allah menyampaikan firman, menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah. Itu surat apa? Surat berapa? Surat 96. 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kita ini tidak punya kebiasaan menjadi orang berilmu, yang ada cuman bergelar. Nggak tahu kapan kuliahnya, tahu-tahu dokter Andes. Maaf ya, jangan ada yang tersinggung. Yang tersinggung berarti pelakunya. Saya 30 tahun lebih jadi dosen. Karena di masyarakat saya lihat ini bapak ini, ibu ini nggak pernah kuliah. Tahu-tahu langsung jadi doktor. Apalagi orang tahu-tahu jadi profesor. Bu ya, walaupun ibu nggak terlalu paham banget, saya kasih tahu nih. Profesor itu bukan gelar. Profesor itu adalah anugerah bagi seorang yang lebih dari 10 tahun mengajar di kampus di program pasca sarjana.
Ibu ngerti kan pasca sarjana? Nih Bu ya, yang belum paham saya kasih tahu nih. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Nah, jadi yang namanya profesor itu apabila Bapak ini sudah mengajar 10 tahun di program S2 dan S3, lalu Bapak baru dapat gelar profesor. Nah sekarang Megawati dapat gelar profesor dari mana? Saya nanya, bukan nuduh, nanya doang. Kapan ngajarnya? Ngajar di kampus mana itu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri? Oh nanya, bukan nuduh. Orang tidak layak mendapatkan predikat lalu kemana-mana membanggakan diri. Itu artinya membohongi diri. Iya, sekarang banyak orang yang begitu. Ustadz, kalau ceramah jangan keras-keras dong. Nah, ini bukan keras, ini kenyataan. Masa nggak mau ngomong kenyataan? Pak, terus nggak nih? Terus tapi jangan galak-galak, Ustadz. Sekarang kita masuk ke prosesi penerimaan karyawan baru di sebuah perusahaan. Yang pertama datang adalah jagoan kampung sini. Ini kampung apa namanya nih? Apa? Siwal. Orang ini ahli silat, ahli karate, badannya besar, tatonya banyak. Tatonya juga tulisannya Allah. Wah, nggak main-main. Tatonya Allah tulisannya. Tato sebelah kirinya keris khas orang Solo, Surakartaan. Di punggungnya ada tato naga, anak buah naga 9. Di dadanya ada gambar apalah, pokoknya hebat, gambar Garuda. Wow. Badan besar bertato, ijazah cuma punya SD. Lalu datang ke kantor yang menerima karyawan baru, ditanya oleh satpam, Mas, mau kemana? Saya mau lamar kerja. Mau jadi apa, Mas? Saya mau jadi direktur perusahaan. Wah. Mas tahu itu direktur? Nggak tahu. Saya mau yang gajinya besar. Mas, ijazahnya apa? SD. Sekarang saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, orang datang ke perusahaan yang sedang menerima karyawan baru, lalu dia cuman bawa ijazah SD. Kira-kira kalau dikasih cuman sekedar membersih WC, jadi office boy, nyuci-nyuci dan parkir, pantas tidak? Ya pantas, jangan jadi direktur. Apa yang ingin saya katakan? Berilmu. Kita ini ngaji terus, tapi nggak mau dikasih ilmu. Akhirnya anaknya nikah dengan orang Kristen, dibiarin. Bapak, ibu, kalau ada anaknya menikah dengan beda agama, yang berdosa dan bertanggung jawab di akhirat ayahnya. Karena seorang anak gadis sebelum dia menikah itu dia masih dalam kepemimpinan orang tuanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi hari ini kita mulai masuk ya. Jadi jangan sampai ada yang dengar begini, besok Pak Junedi, Ustadz Alfian jangan dipanggil lagi dah. Ngeri-ngeri sedap. Apa yang masalah? Nggak ada masalah. Saya cuma kasih tahu hidup itu perlu berilmu. Kalau nggak ada ilmu ya begitu, badan besar, banyak tato, tinggi besar, lalu pengen jadi direktur. Kira-kira Pak, kalau di kumpulan orang banyak, badan bertato besar begitu, ingin jadi kepala bagian, ingin jadi direktur perusahaan, kalau anak Jakarta bilang gini, sorakin rame-rame. Pantas nggak Pak disorakin Pak? Ya, jadi walaupun Anda badan besar, tapi Anda sekolahnya nggak ada. Jadi hati-hati, berilmu. Banyak hal. Apalagi saya sebagai orang Sumatera, saya yang dibesarkan tanah Betawi. Beberapa teman-teman di Jakarta bilang, Ustadz Alfian sekarang agak berubah, agak kaleman dikit. Iya, saya berasa betul selama saya tinggal di tanah Jawa ini, saya merasa bicara saya biasa saja. Tapi banyak yang sakit hati, Bu. Ojo gitu, Ustadz. Jangan diomong apa yang dirasakan. Kalau lapar kok bilang lapar, gak usah bilang lapar. Ya. Jadi kita nih, kalaupun begini nih, walaupun saya lapar, saya nggak boleh bilang lapar. Jadi harus, lapar nggak? Orang lapar. Nggak apa-apa kan begitu ya. Jadi kita tuh begitu, biasa bohongin diri sendiri. Nggak apa-apa, yang salah saya tetap.
Jadi yang kedua, pengetahuan. Apa buktinya? Pengetahuan itu membuat kita hidupnya jadi mudah. Sekarang bapak-bapak nih, satu hari mobilnya ada kerusakan, di starter nggak hidup sebentar mati lagi. Saya tanya bapak-bapak, kalau mobilnya ngadat begitu, dibawa ke rumah sakit apa ke bengkel? Bapak-bapak sini, oh ibu-ibu bawa ke bengkel. Oke, ibu-ibu sekarang boleh jawab. Sampai di bengkel ada seorang tukang atau apa sih namanya, montir, nggak pernah sekolah, katakanlah SD. Sebentar, jangan direaksi dulu. Tamat SD, tapi dia sudah ada di bengkel itu selama 25 tahun. Bersama dengan si tamat SD yang sudah 25 tahun, baru masuk ini mahasiswa tamatan ITB, ilmu mesin, doktor teknik mesin, sama-sama menghadapi mobil dalam keadaan seperti tadi. Ketika mobil masuk itu kan tuh montir yang sudah 25 tahun tuh langsung tahu bagian ini yang kurang, ini harus diganti, olinya sudah. Dia langsung bilang. Sekarang kalau ditanyakan kepada yang tamatan S3 dari ITB, kira-kira bisa nggak dia jawab? Kenapa saya mesti bicara gini pada bapak dan ibu sekalian? Saya hanya menghimbau ibu-ibu, jangan pengajian terus. Lalu orang bilang, ibu yang ngaji, ibu yang rajin ke pengajian, ibu yang rajin ke majelis taklim, tidak beda, tidak ada bedanya dengan yang tidak berpengajian. Ini ibu pakai jilbab semua, betul? Hari-hari ada nggak yang kadang-kadang rambutnya kemana-mana jalan-jalan? Jujur saja, ada apa tidak Pak? Susah. Kebanyakan nggak jelas. Hanya sama ibu ini deh. Bu, hari-hari ada nggak ibu-ibu ini yang banyak ini kemana-mana nggak pakai jilbab jalan beli sayur? Ada atau tidak? Ibu tahu nggak dalilnya? Barang siapa wanita yang membuka auratnya di hadapan bukan muhrimnya, nanti di hari akhirat Allah akan menugaskan penjaga neraka untuk meneteskan timah mendidih di bagian aurat yang dipertontonkan kepada orang yang bukan muhrim. Menutup aurat perempuan dari mana sampai mana, Pak? Pak, ini kan pada punya istri semua, pada punya anak gadis. Menutup aurat dari mana sampai mana? Seluruh anggota tubuh kecuali sekarang bapak-bapak istrinya jalan ke pengajian, ada nggak yang nggak pakai kaos kaki? Nih ibu-ibu yang nggak pakai kaos kaki lebih banyak apa yang tidak? Kalau tidak pakai, berarti ibu belum menutup aurat. Tutup aurat itu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Pak, saya tanya Pak, ini ajaran si Alfian apa ajaran Islam? Bapak. Sekarang bapak-bapak membiarkan anak-anak perempuan yang udah SMA, yang udah mahasiswi pergi ke kampus. Mama, ini buat itunya kurang pulsanya. Masih ada anak kita yang SMA, yang perempuan, yang mahasiswi, yang sisi-sisi, yang kemana-mana berangkat ke sekolah, berangkat ke kampus dengan rambut yang terurai kemana-mana. Itu yang salah bapaknya. Anda belum jadi pemimpin di rumah itu. Kenapa? Kalau dalam situasi seperti itu lalu anak kita meninggal, yang bertanggung jawab di akhirat bapak-bapak. Itu beratnya jadi kepala rumah tangga. Kesulitannya adalah penghormatan kepada laki-laki akan kurang kalau istri itu lebih pintar, lebih kaya, lebih berani, punya jabatan. Maka muncullah sinetron suami takut istri. Ada tidak? Dan laki-laki yang takut pada istrinya disebut dengan dayus. Mahwa dayus? Dayus itu adalah laki-laki yang takut akan istrinya, padahal itu hal yang prinsip. Disuruh berjilbab, dibentak. Apa kamu? Wah. Laki-laki yang takut pada istrinya wajib masuk neraka. Itu hadisnya kuat. Ada nggak nih di sini bapak-bapak yang takut sama istrinya? Jangan mengharapkan surga.
Itu dalilnya kuat. Makanya bukan berarti kita harus kasar, bukan berarti kita harus membentak. Nah, baik ya Bu ya, sekarang Bapak-bapak. Kalau sekarang saya ngisi pengajian, saya buka baju saya cuma menggunakan kaos dalam saja. Saya melanggar hukum agama apa tidak? Tidak. Ibu jangan sembarangan bikin hukum. Aurat laki-laki itu pusar sampai lutut. Jadi kalau baju saya buka dan saya cuma menggunakan kaos dalam, ketek saya kemana-mana, saya nggak dosa. Siapa yang bilang saya salah? Ayo acung tangan, saya mau dengar dalil. Bapak-bapak, siapa yang mau nyalahin saya? Saya tanya Anda nih. Nggak ada, cuman tidak pantas. Tidak pantas dengan melanggar hukum mana yang berat? Semua, tidak pantas dengan melanggar hukum mana yang berat? Nah, ibu-ibu mulai hari ini menggunakan jilbab itu adalah ketika berhadapan dengan orang yang bukan muhrim. Misalnya tahu-tahu ibu nih besan, sama ya besan ya. Besan itu kan berarti bapak dari mantu kita. Nah, padahal ibu perempuan, lalu besannya datang, ibu nggak pakai jilbab, ya pinara. Itu rambut kemana-mana, daster ketek lobon kemana-mana. Ada nggak sih yang begitu kalau nerima tamu nggak pakai jilbab? Ada nggak sih? Sekarang bapak-bapak, pengurus masjid, ketika di masjid pakai celana panjang, pakai sarung, pakai apa? Kelihatan lagi naik sepeda, pahanya kemana-mana, kolornya ngambrak-ngambrak. Ada tidak yang begitu? Wah, itu yang membuat saya bingung. Kadang-kadang saya datang atau saya berjalan berpapasan dengan pengurus masjid, bahkan ustadz juga lagi. Udah ini isinya pusernya kemana-mana, dengkulnya kemana-mana. Jadi antum harus ngerti nih, kalau lututnya diabrakin kemana-mana itu namanya mengumbar aurat. Laki-laki, kalau perempuan nggak boleh terlihat pada orang yang bukan muhrim kecuali muka dan ini pelajaran, ini aturan dari Alfian apa aturan dari Allah? Ngomongnya dikit pada takut nih, kayaknya belum melakukan kayaknya. Sekarang ibu-ibu saya nanya ilmu, yang bisa jawab berarti udah belajar ngajinya lama. Tutup mulut, acung tangan. Satu hari ibu-ibu reuni, tahu reuni nggak? Apa reuni? Misalnya teman-teman SMA dulu gitu ya, teman-teman SD yang kumpul lagi, biar sama dulu pemahamannya. Reuni SMP. Dulu zaman sekolah kan ibu mungkin belum berjilbab ya. Nggak apa-apa, sekarang udah berjilbab semua. Semoga sampai mati tetap disiplin menutup aurat. Amin. Lalu, karena acara reuni itu beberapa hari, kemudian nginep. Kalau ada acara banyak-banyak orang, kalau nginep berarti kan ada di penginapannya. Normal saja, anggaplah ada hotel. Ternyata ibu satu kamar dengan teman SMP yang Kristen, yang kafir, yang bukan Islam. Kita pakai jilbab, membuka jilbab di hadapan perempuan tapi kafir, bukan Islam. Jangan pakai mulut dulu, saya mau dengar acung tangan. Hukumnya apa? Tangan dulu, jangan mulut. Jangan dibilang angkat tangan, jangan jawab dulu. Angkat tangan baru saya tunjuk. Oke, sekarang saya tanya Bapak. Nih Bapak ini yang baju putih. Pak, ada reuni. Jadi udah paham Pak ya? SMP kan ketemu 20 tahun lagi kan udah jadi ibu-ibu dah, yang util lah ya. Lalu di kamarnya ternyata cuma berdua, perempuan dengan perempuan. Tapi satu diantaranya Kristen. Apakah yang muslimah, yang lain diam dulu ya, kita dengerin jawaban Bapak ini. Pak ya, yang baju putih ya, antum ya. Boleh tidak? Itu jawabannya benar. Tapi saya yakin kalau dibiarin pada buka aja. Nanti dilihat di rumah itu. Yang pertama surat 24 ayat 30 sampai 31 itu panjang ceritanya. Yang kedua surat apa Bu Elvi tentang jilbab? Surat 33 ayat 59 ya. Jadi ini saya tidak tahu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya karena heran, kita ini udah lama jadi orang Islam tapi nggak ngerti-ngerti. Apalagi yang merasa kuliahan.
Hari-hari pakai cadar, tapi giliran di kamar dengan orang Kristen dia buka baju. Nggak boleh. Aurat perempuan itu yang boleh blas ya pada suami tok. Dengan yang lain mungkin kalau dengan anak, dengan cucu itu sifatnya yang pantas. Kalau dengan besan nggak boleh. Nah sayangnya hukum-hukum agama seperti ini dianggap remeh. Sehingga kadang-kadang saya bingung datang ke rumah tokoh. Ya saya pernah kejadian, datang seorang yang saya anggap guru saya datang ke rumahnya, ternyata istrinya habis mandi. Dia ikat anduknya sampai perut. Sementara itu penutup anuan 2 yang namanya BH nongol kemana-mana. Lalu masalahnya apa? Yang dimasalahin Ustadz kok ngomongnya jorok. Ya kan? Saya ngomong gitu dibilang jorok kan. Terus kalau yang berbuat jorok siapa yang negor? Menemui tamu dengan hanya menggunakan penutup anuan di bagian atas. Saya juga sebagai orang yang datang jadi takut juga kan, namanya kan rumah guru kita. Pakai sarung. Ada apa Alfian? Saya tanya bapak-bapak, ketika ini terjadi, kenapa sebab? Saya nanya sama yang mana nih, yang baju hijau nih kayaknya ilmunya. Gimana? Kenapa bisa begitu? Padahal suaminya Ustadz. Ini sebagai pelajaran buat semua. Oke, saya cukupkan dulu ya. Jadi yang kedua adalah ilmu. Dengan agama hidup jadi terarah, dengan ilmu hidup jadi mudah. Jangan kita menyalahkan orang lain padahal kita nggak punya dasar ilmu. Contoh lain, ibu-ibu, bapak-bapak ada nggak yang suka jagong diundang ke hotel? Ada kali dari kantor, bosnya nikahin anaknya. Kalau di kampung-kampung kan sekarang ada 4 ya. Pertama ini, saya belum hafal, nanti ditutupi dengan es krim gitu ya. Maklum saya anak Betawi, kalau Betawi bilangnya kondangan. Kalau di sini namanya jagong. Kalau di hotel-hotel mewah, biasanya tamu-tamu banyak yang berdiri atau duduk makannya. Ibu-ibu pernah diri juga? Asik. Bapak-bapak pernah diri juga makannya? Saya nggak mau bilang salah, saya mau tanya anak-anak di TPA, anak-anak di PAUD, anak-anak di TKIT, anak-anak di sekolah-sekolah taman kanak-kanak, anak-anak duduk yang rapi, tangan dilipat, cuci tangannya, baca doa anak-anak, Allahumma barik lana fima rozaktana wakina azaban. Anak taman kanak-kanak disuruh duduk, cuci tangan, makan tangan kanan sambil duduk. Mamanya, uminya, bundanya, mbokenya datang ke hotel, makannya diri. Kemarin datang nggak kajian? Ustadz Alfian Tanjung yang isi. Aku tersinggung loh. Hanya gara-gara saya bahas beginian tersinggung. Saya tinggal bilang, ibu-ibu sekarang kalau ibu-ibu tidak mau berubah, itu urusan lo. Bapak-bapak nggak mau berubah, urusan lo. Yang diperlukan sekarang, mari bilang kepada kepala sekolah, bilang kepada pimpinan-pimpinan sekolah-sekolah taman kanak-kanak, hentikan pelajaran adab makan. Anak-anak makannya terserah, boleh jalan-jalan, boleh lari-lari, boleh tangan kiri, boleh nggak baca doa. Kira-kira kalau nanti ada usulan begitu ke sekolah-sekolah, setuju apa tidak? Loh, ibu nggak setuju tapi ibu makan diri. Belajar agama di mana? Saya bukan sedang nyerang siapapun ya. Saya ingin katakan, kita tanpa sadar telah menjadi orang yang sebetulnya beragama Islam, tapi tidak menjiwai amal Islam. Makan tangan kanan, makan tangan kiri, saya tidak bilang dosa atau neraka. Ini bicara ifah, bicara izzah, bicara marwah. Ya. Sayangnya yang begini-begini, ya aduh, maaf ya Bapak ya, saya ya. Kadang-kadang ustadz yang begitu,
Itu yang saya kelabakan tuh. Kalau saya ada acara jagung di mana ketemu ulama yang terkenal makannya diri, tangan kiri. Ustadz Alfian, apa kabar? Apa Bu nasihat buat saya Bu? Dengan saya menghadapi orang yang saya anggap lebih pintar dari saya. Makanya kan akhirnya jadi dilema buat kita. Oke ya, cukup dulu. Sekarang masuk bagian ketiga. Yang ketiga adalah seni, estetika. Ketika orang menggunakan pakaian tidak matching, dipersoalkan. Saya kalau mau kemana suka nanya, tadi nanya sama Pak Her. Pak Her nih saya pakai begini, ke sarungnya ini cocok nggak? Oh kalau warna hitam nyambung. Kan yang lucu kalau warnanya seperti badut. Ya, pakai baju seperti badut, komposisi warnanya tidak cocok. Oke ya, saya cukupkan. Jadi yang ketiga apa kata Quran? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi wilayah-wilayah kesopanan, kesantunan, saya coba uji lagi soal makan. Sekarang kita diundang tetangga sebelah sana. Makanannya maknyus, halal 100%. Semuanya disembelih dengan cara Islam. Dari segala jenis makanan ada, buah-buahannya ada, tempat makannya bagus, ruangannya ada, tempat duduknya bagus, nggak ada yang berdiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu, saya tahu bahwa warga di sini orang-orang miskin semua. Orang-orang yang tidak sanggup membeli makanan yang saya hidangkan. Silahkan dimakan. Kira-kira hilang nggak seleranya? Nah, artinya kita nggak bisa juga. Walaupun makanannya enak, kalau yang nyuruhnya menghina, seleranya jadi menguap. Kecuali yang nggak punya malu. Udah dibilang nggak pernah makan yang begini, dasar kamu orang kampung, hidup susah semua, nggak kebeli yang begini. Paling nunggu Idul Kurban. Idul Kurban biasanya pengurus masjidnya atau panitia suka ngilangin kepala diumpetin, paha diumpetin ya. Nggak boleh itu pengurus masjid begitu, bukan di sini bukan ya. Oh di Jakarta Selatan. Ya. Ini saya ingatkan nih pengurus-pengurus masjid, penyelenggara kurban di masjid-masjid. Ujian mereka terberat adalah mendahulukan masyarakat baru buat dia. Ini kadang-kadang ngumpetin duluan kepalanya, ngumpetin duluan bagian anuannya. Maaf, Nun Sewu, ada nggak yang begitu? Halo, banyak. Jangan pura-pura dah. Iya, yang ngumpet-ngumpetin duluan, ntar istrinya yang bawa pulang. Ini peringatan buat semua. Yang seperti itu tetap akan jadi penghinaan di hadapan Allah nanti. Yang paling repot kan adalah mengajak kebenaran kepada orang-orang yang sebenarnya dekat dengan kita. Maka Quran menyebutkan di antara musuh-musuhmu adalah anak-anak dan istrimu. Beban terberat dalam kehidupan seorang Alfian Tanjung, beban terberat pada Ustadz Yusuf, Ustadz Junaidi dan yang lain-lain, bapak-bapak. Kehidupan kita itu sebetulnya kehidupan yang memang sering seperti fata morgana, seolah-olah aman dan nyaman, padahal banyak persoalan. Jadi yang ketiga, yang namanya indah itu tidak bisa dibantah. Bagaimana kalau kita mendengar syair lagunya Ebit Jade, yang saya cukup terhenyak ya Bu, lagunya Kus Plus. Rupanya Kus Plus itu adalah lagu-lagu yang dibuat sejak tahun 60-an. Bahkan penyanyi-penyanyi Kus Plus itu sempat pernah ditangkap oleh Lekra, orang-orang PKI tahun 60-an, 70-an. 60-an lah. Lagu-lagu yang dikumandangkan dengan bahasa-bahasa yang sebetulnya penuh dengan peringatan tentang ayah, tentang minuman keras, tentang orang tua, tentang kematian. Seni adalah sesuatu yang membuat kita merasakan sebuah keindahan. Kalau datang ke rumah orang kaya tadi dengan menu yang serba enak, lalu apa kata yang punya rumah? Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf kalau mungkin menunya nggak sesuai dengan ibu. Mungkin yang makan enak begini, begitu. Atau dibalik, ternyata tuan rumahnya hanya menyediakan
ikan asin, sambal terasi, sayur asem, kerupuk udang, jengkol bakar, petek bakar, itu pun baru diomong udah ngeces. Apalagi tuan rumahnya sopan, pinara ibu-ibu, kalau bahasa orang Sundanya kan, kayak dia sekedap, ayo dimakan. Kira-kira bapak-bapak, kalau tuan rumahnya menyediakan menu yang enak, tapi dengan sopan santun, dengan bahasa yang enak, kira-kira makannya lahap apa tidak? Lahap. Apalagi nanti pas pulang masih kelihatan bungkusannya banyak. Boleh tidak dibungkus? Oh ya ini kreseknya, gitu. Kalau yang punya rumah udah berubah wajah, nggak tahu diri, udah makan enak, mau kresek lagi. Berubah lagi. Kalau ibu mau bawa langsung dikasih kresek, jadi senang semuanya. Cukup ya. Sekarang kita bagian terakhir. Kebutuhan manusia yang keempat adalah cinta. Tidak ada orang bisa memungkiri cinta, dan cinta ternyata tidak bisa didefinisikan. Ketika saya mulai punya cucu 1, 2, 3, sekarang cucu saya baru mau 7, OTW 7. Mungkin Bunda Elvi, Pak Wahyudi, dan ibu bapak yang udah punya cucu. Orang tahu saya ini dikenal sebagai katakanlah orang yang sudah lama bermasyarakat. Bahasa gampangnya dianggap tokoh. Tapi kalau dengan cucu, ini kopi saya diberantakin, kalau ini baju saya ditarik-tarik, ini bolpen saya diberantakin. Ibu-ibu ngalamin nggak begitu? Diuel-uel kalau kata anak Betawinya ya. Kalau udah dengan cucu, ya Allah, jilbab ditarik-tarik, kadang-kadang digedodorin. Marah tidak? Maka Quran katakan sebagai hierarki cinta ibu-ibu dan bapak-bapak. Dalam surat 2 ayat 165 Allah berfirman, allazina amanu asyaddu hubban lillah. Pertama, cinta pertama dan utama kepada Allah. Camkan baik-baik, karena ini nanti akan berhubungan dengan syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ibu bapak jangan sampai nanti seperti tadi. Anak kita kuliah, ternyata di pembelakangan kita dia pacaran dengan pasangan yang tidak seiman. Ketika diketahui disuruh putus atau enggak boleh, Mak, aku nggak bakal bisa hidup tanpa dia, Mak. Batal syahadat. Di tiap sholat kita katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau ada orang kemudian hanya gara-gara beda agama dengan alasan cinta dan tetap menikah, saat itu batal syahadat tauhid. Serius. Jadi kalau kita belajar ilmu keimanan, orang menikah dengan beda agama, dia telah menyelingkuhi Allah. Nun sewu ya, ibu masih ada suaminya? Ini bohong-bohongan. Kalau ibu tahu suami ibu selingkuh, ibu marah nggak? Nah, sekarang yang diselingkuhi itu Allah. Jangan main-main. Jadi kalau bapak-bapak merestui, malah jadi panitia, malah beri sambutan, malah Anda hadir ikut beri ceramah, padahal yang nikah beda agama, Anda ustadz kurang ajar namanya. Oh iya, ada ustadz terkenal karena jamaah yang hadir banyak, lalu dia berceramah di pernikahan orang beda agama. Ini ustadz gemblung namanya. Saya nggak menghina orang. Jadi kalau ada orang yang ada dan dia marah, berarti dia pelakunya gitu aja. Yang kedua, cinta pertama kepada Allah sang pencipta alam semesta. Cinta kedua kepada teladan manusia alam semesta yang bernama Muhammad al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'min ahadukum hatta ahabba ilaihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidaklah kamu dikatakan beriman sebelum kamu mengikuti aku, sebelum kamu mencontoh aku. Tapi kalau ada orang bilang perintah saya lebih harus diikuti daripada perintah Nabi Muhammad, siapa tuh yang ngomong begitu? Kalau ada yang ngomong begitu, berarti orang tersebut harus dipersoalkan syahadat Rasul. Jadi arti hadis itu,
Tidaklah kamu dikatakan beriman sebelum kamu mencintai aku. Siapa aku? Rasulullah. Dari seluruh alam semesta, dari seluruh yang ada. Waktu itu ada Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah. Umar angkat tangan, ya Rasulullah, saya mencintai kamu, tapi sebelumnya saya mencintai orang tua saya. Lah. Jadi syahadat Rasul itu kata kuncinya adalah Allah dan Rasulullah. Yang ketiga baru orang tua. Nah, untuk Rasulullah diabadikan dalam surat 3, surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, cintailah Allah, ikutilah aku. Nah, inilah persoalan kita sekarang. Kenapa kemudian kita suka berbeda pilihan politik? Kenapa kita tidak bisa kompak untuk memilih tokoh apa jadi caleg? Tidak, karena kita dari awalnya sudah salah dalam memenuhi akar-akar kebutuhan kita. Butuh agama, kita jadi terarah. Butuh ilmu, kita jadi mudah. Ya, butuh suasana seni, artistik, estetik membuat kita jadi merasa indah. Butuh cinta, hidup jadi bergairah. Ya. Karena ibu-ibu cinta menuntut ilmu, maka ibu datang. Wah, ini yang ngisi Ustaz Alfian Tanjung nih. Wah, kayaknya saya nonton di YouTube pernah di penjara nih 4 tahun nih. Emang saya pernah di penjara. Ibu tahu nggak kenapa saya di penjara? Bukan maling, bukan korupsi, bukan teroris. Saya membahas bahaya penjajahan Cina. Sekarang semua orang tahu di seluruh Indonesia. Kalau orang Cina berbuat apa saja, mengambil tanah rakyat di kampung-kampung, memperlakukan dengan tidak senonoh garis-garis di kampung-kampung, nggak ada yang berani nangkap orang Cina. Orang Cina bisa ngapain aja di mana-mana dan tidak ada yang berani ngapa-ngapain. Diomong pun nggak ada yang berani. Maka ketika Alfian Tanjung mengomongkan di penjara, bukan karena laporan masyarakat. Laporan dari siapa? Polisi, lapor pada polisi. Akhirnya Alfian ditangkap. Ibu-ibu senang dengarnya? Senang? Dia ditangkap lagi Alfian Tanjung gitu. Kesimpulan, ada banyak kebutuhan manusia. Pagi ini saya akan memberikan toleransi andaikan nanti ada yang mau feedback atau bertanya. Kesimpulan pertama, kebutuhan asasi manusia yang pertama adalah akan agama. Yang kedua, kebutuhan manusia akan ilmu. Kalau anak yang tadi lamar kerjaan, dia megang ijazah S3, doktor dengan proses belajar yang memadai, memiliki disertasi yang dibimbing oleh promotor, lalu dengan doktor dia melamar kerja. Kalau tamatan S3, tamatan Amerika atau tamatan Jepang, tamatan Pakistan, tamatan Turki, tamatan S3 dia kerja. Kemudian diterima di kantor, Pak. Kira-kira kalau gaji 50 juta pantas tidak? Pantas dan bisa ada. Karena biasanya perusahaan akan tanya setelah wawancara, Anda mau digaji berapa? Gitu. Keberanian menyebut nominal itu membuat perusahaan menghitung. Orang ini ngerti nggak sih tentang hebat dirinya? Jangan lagi udah tamat S3, IPK-nya 4,0, kegiatan ini cum laude, segala macam. Udah wawancara tanya, ya Pak, saya mah UMR saja. Ya, ini kelasnya kelas karyawan pabrik. Ya, jadi saya himbau nih buat adik-adik atau mungkin ibu-ibu yang anaknya sedang kuliah S2 atau S3, kalau nanti wawancara bekerja di sebuah perusahaan, ketika ditanya gajinya berapa, yang pertama tahu diri, yang kedua ngukur diri, yang ketiga harus berani menghargakan diri sendiri. Tamat S3, IPK 4,0, pinter, doktor, lamar kerjaan, lalu minta gaji berapa? Ya 2,5 juta aja Pak. Ya diketawain sama bagian HRD. Itu mah gaji cuman koordinator satpam segitu. Kalau tamatan S3, gaji yang paling pantas untuk karyawan baru ya sekitar 12 sampai 16 juta. Saya bukan mengajak Bapak dan Ibu berpikir materialistik.
Jadi saya pikir begitu. Jadi yang pertama adalah agama, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah seni, yang keempat adalah cinta. Karena cinta itu tidak bisa dibayar. Cinta pada agama. Sekarang bapak-bapak nih, saya mohon dengan hormat. Bapak-bapak, saya akan siapkan uang 50 juta. Ya, saya langsung tes aja sama pembawa acara. Pembawa acara, ini saya kasih uang cash 50 juta. Tapi mulai besok subuh sampai isya Anda jangan sholat. Mau? Kenapa nggak mau? Ada mic-nya jawab. Kenapa nggak mau? 50 juta cuma sehari aja kok. Dari subuh sampai isya. Oke. Ibu-ibu, sekarang ada orang menitip pada saya. Ustaz, ini ada uang 350 juta. Anggaplah ibu ini berteman bertiga. Ibu besok dari pagi habis subuh sampai menjelang isya jalan kemana-mana tapi jangan pakai jilbab. Siap? Ini yang tengah, Bu. Bertiga, 350 juta bertiga. Siap lepas jilbab? Jadi ibu ke pasar, nggak boleh pakai jilbab, pakai daster aja jalan. Ibu siap? Weh, ditanya. Weh, apa kata dia? Cukup juga sih Pak, gitu ya. Wah, buat beli motor. Wah, ini kacau ini. Ya. Siapa yang mau 350 juta lepas jilbab seharian aja? Angkat tangan. Nah, ibu ini nih jilbabnya panjang. Mau? Ini ibu ini nih. Nah, iya. Bohong. Sehari doang. Hah? Kenapa nggak mau? Bu Elvi deh, Bu Elvi. Bu Elvi kenapa nggak mau lepas jilbab 350 juta sehari? Hah? Kata yang belum pakai jilbab, coba saya yang ditawarin. Asik. Oke, sekian dulu. Sebelum saya berdoa, saya beri kesempatan kepada bapak-bapak yang mau memfeedback materi ini. Tidak harus bertanya, mungkin mau berkomentar, mungkin merasa ada yang nggak sepakat dengan yang saya katakan. Silakan, Mas, dikasih mic-nya. Bapak-bapak ada? Kosong ya. Jadi nanti jangan saya udah pulang. Waduh, kalau guru yang nanya takut saya nih. Tapi nggak apa-apa, Pak Jun, silakan. Jangan susah-susah ya, Pak. Maaf pada Bapak, kalau mau bertanya, menyinggung masalah yang Bapak katakan tadi, masalah mensolatkan bagi orang-orang yang meninggal, yang mereka sholat tidak pernah sholat, itu saya tidak sholatkan. Dan bagi mereka yang akan sholat kadang tidak, itu yang sering juga jadi ganjalan dalam hati kami. Mereka akan sholat, tapi kalau sudah tidak, maka itu juga perlu disolatkan apa tidak, ini pertanyaan yang sering dalam hati kami juga. Oke, saya tidak ingin menjawab, saya cuma mau bicara ya. Saya kan juga di tempat tinggal saya di Tangerang itu, saya kan juga pengurus RT ya. Biasanya kita nggak ada yang tega nggak nyolatin tuh, nggak ada. Tetap aja ini sholatin juga sih. Gimana di masyarakat? Pasti nanti istrinya atau anaknya yang ini kan akan nyari Pak Junaidi. Pak, tolonglah doa sholatkan ayah saya. Gitu, betul nggak Bu? Iya, udahlah. Pokoknya yang seperti tadi itu bisa terjadi kalau sistem sosial kita, sistem politik kita sudah menggunakan sepakatan komitmen keislaman. Yang jelas kita punya pengetahuan meninggalkan sholat itu sebenarnya ancaman hukuman itu Pak Haji Junaidi ada sebenarnya untuk membuat kita jangan mau menganggap sepele soal sholat. Itu aja dulu. Karena kalau itu dibahas lagi, nanti ini kan di zaman kita nih, di negeri kita ini suka gede gosipnya. Siapa yang ngisi? Ustaz Alfian Tanjung. Apa katanya? Pokoknya nanti kalau yang nggak sholat itu ntar dibakar. Nggak boleh, udah panjang lebar. Padahal saya nggak ngomong begitu. Saya cuma bilang nggak disolatin. Dan memang itulah kita. Kita terlalu miskin ilmu agama. Dan Pak Haji Junaidi kelihatannya ya cuma ngajak ngomong-ngomong saja. Ibu-ibu ada kesempatan? Mungkin mau menyampaikan pengalamannya atau mau menyatakan ketidaksepakatan dengan yang saya sampaikan?
Kosong ya, udah ya. Saya sudah memberikan kesempatan, bapak-bapak juga sudah. Jadi jangan sampai nanti sambil pulang, oh, ngajian udah. Jangan rasan-rasani wong. Kalau udah pulang jangan ngegerendeng-gerendeng. Sekarang dipersilahkan, ayo bicaranya sekarang, jangan pas sambil pulang gerutu-gerutu. Oke, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, terima kasih ya Allah kami berkumpul di Islamic Center, di sebuah tempat di mana menjadi dambaan masyarakat yang sudah dibangun dengan susah payah oleh seluruh orang-orang yang pernah berbuat untuk masjid ini. Jadikan majelis kajian hari ini akan menjadi kerinduan kami untuk kajian pada kesempatan akan datang. Semoga akan didatangkan guru-guru mulia yang bisa mengajarkan kami untuk tambah dekat kepadamu, semakin mencintai Rasulmu, semakin menjaga keutuhan keluarga kami, sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wahai Allah, apa yang kami saksikan sering menjadi sawang sinawang, fata morgana, seolah-olah sesuatu itu bahagia padahal penuh dengan duka-duka dan nesapa. Kami mohonkan padamu ya Allah, jadikan hati kami cenderung kepadamu, cenderung untuk mencintai Rasulmu, agar kami mendapatkan syafaatul uzma di yaumul mahsyar nanti. Jadikan kami yang berkumpul di tempat ini bagaikan muhajirin dan ansar. Jadikan kami saling mencintai karenamu, bertemu karenamu, berpisah juga karenamu. Kalau hari ini ada kajian di hari Ahad, diisi oleh kebanyakan orang-orang di usia dewasa dan tua, semoga di lain kesempatan kita akan bisa kumpulkan cahnom, remaja-remaja, teenagers, yang mana mereka juga butuh untuk pengajian dan kajian-kajian untuk memberi ilmu dan ruhaniah mereka. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wajannibnal fawahisa ma sohara min hawa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zuriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, hari ini ada teman-teman kami yang sedang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Berikanlah kepada yang bersangkutan kesabaran, berikanlah kepada yang bersangkutan kesembuhan. Kalau engkau menentukan takdirmu yang lain, berikanlah keluarganya merelakan, karena memang setiap yang hidup pasti akan mati. Kematian merupakan sebuah kepastian yang kita tidak tahu kapan kepastiannya. Allahumma nawwir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahim. Wahai Allah, jadikanlah majlis keilmuan seperti ini akan terus berjalan seiring dengan masa hidup kami. Kalaupun nanti kami sudah meninggal dunia atau sudah mati, maka generasi di belakang kami mereka tetap semangat dengan komitmen ma ta'buduna min ba'd. Mereka akan mengikuti jejak orang tua mereka, menjadi anak-anak yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, yang baik akhlakul karimahnya. Ya Allah yang maha mengetahui, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Pada doa kami di pagi ini pun kami bermunajat dan bermohon padamu, berikan kesabaran pada seluruh dunia Islam, terkhusus buat sahabat-sahabat kami di Palestina. Sepekan berselang, Yahya Sinwar dibunuh dengan kejamnya oleh pasukan-pasukan khusus Israel. Jadikanlah Yahya Sinwar yang diganti dengan Khalid Misal kembali berjihad untuk pembebasan Palestina, untuk membebaskan Al-Aqsa. Kami yang ada di Indonesia adalah warga yang berhutang budi sangat banyak dengan pemerintahan Palestina. Ketika Indonesia belum merdeka, bulan Juni tahun 1945, orang-orang Palestina sudah menyatakan dukungan penuh untuk kemerdekaan Indonesia
yang disampaikan beberapa bulan kemudian. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang cukup disiplin untuk mengontrol anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan orang-orang yang di bawah perlindungan kami, agar mereka senantiasa menjaga sholat 5 waktu mereka. Mereka menjaga pergaulan mereka. Mereka menjaga amalan-amalan mereka yang sesuai dan harus disesuaikan dengan ketentuan syariat. Ya Rahman, tolongkan umat Islam dimanapun berada. Kaum muslimin di Eritrea, di Somalia, di Angola, kaum muslimin yang ada di Uyghur, Tajikistan Timur, orang-orang muslim yang jumlahnya 13 juta sampai akhir 1949. Di tahun 2020-an jumlah mereka tinggal 46%. Berarti 54% mereka telah dibunuh, telah disiksa, telah dibuang, dan telah mendapatkan perlakuan yang kejam oleh Partai Komunis Cina yang ada di Cina. Kami mohon tolong ya Allah, agar umat Islam Indonesia belajar banyak dari peristiwa kekejaman PKI 48, kekejaman PKI tahun 1965, agar generasi-generasi pelanjutnya membangun negara dengan ketuhanan yang Maha Esa, membangun negara dengan kekuatan tauhid. Maka kami mohon tolong padamu ya Allah atas segala kemungkinan itu. Rabbi inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkurli wa la tamkur alayya, wahdini hudali, wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ij'alni laka zakara laka rohaba laka mitwa laka mukhbita ilaika awahamuniba. Ya Allah, tolonglah kami. Jangan kau tolong orang yang akan mencelakai kami. Ya Allah, belalah kami agar kami tetap ada dalam jalan-Mu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan para jamaah semua, kalaulah ada kesempatan ke depan kita berjumpa lagi, semoga kita semakin dekat kepada Allah, kita semakin tertib ibadah, dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.